Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tak henti-hentinya, yang tidak bisa kita membilangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu kewajiban atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat tersebut, agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan beberapa dari sifat-sifat penghuni surga yang merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-15 sampai pada ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Terjemahan dari makna ayat, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di sorga-sorga dan mata air-mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka telah mengambil apa yang Allah Rabb mereka telah memberikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di mana dulu mereka di dunia sangat sedikit tidurnya pada malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di akhir malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri dan sifat penghuni surga. Semoga dari ayat-ayat yang kita akan bacakan ini akan menggugah hati kita, mengingat akan negeri akhirat. Dunia ini hanyalah tempat sementara, tempat persinggahan yang kita akan tinggalkan, dan kita akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dari ciri penghuni surga, dari sifat umum mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Dan takwa itu adalah seorang melakukan ketaatan kepada Allah karena mengharap dari rahmat Allah, mengharap surganya, dibarengi dengan ilmu yang dia telah pelajari. Dan dia tinggalkan dosa dan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksaan api neraka karena dasar ilmu yang dia telah pelajari. Inilah definisi takwa. Ada melakukan perintah dan menjauhi larangan, dan ada dibarengi dengan amalan hati, ada harapan kepada Allah
dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di mana surga dipersiapkan untuk mereka. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian pada pengampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga-surga, di kebun-kebun di surga, dan berada di atas dalam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu pada hari kiamat didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan. Tatkala mereka selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sifat yang harusnya kita miliki. Ya, siapapun dia yang hidup di muka bumi ini, hendaknya dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melewati jembatan di atas neraka jahanam, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, setiap dari kalian pasti akan melewatinya, melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Itu merupakan perkara yang telah pasti atas Rabbmu untuk kalian. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim, yang berdosa, jatuh dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan itu dan faidahnya. Dia merupakan ciri dari orang-orang yang selamat, ciri penghuni surga yang hendaknya kita senantiasa berupaya untuk bersifat dengannya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kemudian diterangkan di sini di antara nikmat dari surga tersebut, Allah Subhanahu wa taala kabarkan di surga itu ada jannat, ada uyun, ada kebun-kebun, dan ada mata air. Diterangkan di ayat yang lain, fi jannati wa nahar, ada kebun-kebun dan surga, dan ada sungai-sungai. Ya. Ini merupakan sebagian dari isi surga yang hendaknya hati kita senantiasa mengarah ke sana. Ya, dan kalau kita bicara tentang isi dalam surga itu, nikmat yang ada di surga sangatlah banyak yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Karena surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu nikmatnya ada hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Mungkin nama-nama yang kita tahu di muka bumi ini, ada kebun, ada mata air, ada sungai-sungai. Ya, itu hanya nama-nama. Tapi hakikatnya di surga nanti itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena di surga nikmatnya itu tidak pernah terlintas dalam hati kita bentuk nikmat tersebut. Maka merugilah orang-orang yang mengorbankan akhiratnya hanya untuk mencari dunia. Padahal dunia ini dia akan tinggalkan dan dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan di surga itu banyak nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebun-kebun yang sangat hijau, ada mata air, ada sungai-sungai, ada istana-istana, ada para bidadari-bidadari
yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi dari nikmat-nikmat yang Allah terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim akan nikmat yang ada di surga itu. Tapi ingatlah, surga itu tidaklah didapatkan dengan gratis, didapatkan dengan amalan. Di ayat-ayat yang kita akan bacakan ini terdapat padanya dari sebagian sifat amalan orang-orang penghuni surga, di mana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya dari sifat mereka, akhidhina ma atahum rabbuhum, di mana mereka telah mengambil apa yang Rabb mereka telah berikan kepada mereka. Jadi ini di antara sifat mereka. Orang-orang di surga itu yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kewajiban-kewajiban. Mereka jaga tauhidnya, mereka jaga salatnya. Di bulan Ramadan mereka berpuasa. Jika mereka punya harta, ada kewajiban zakat misalnya. Jika mereka punya kemampuan, mereka naik haji. Dan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Penafsiran yang kedua, mereka telah mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka di surga pada hari itu. Ini dari makna ayat akhidhina ma atahum rabbuhum. Dan Rabb adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, yang Maha menguasai, yang Maha mengatur, yang Maha menghidupkan dan yang Maha mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita yang memiliki surga tersebut, yang hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya dari sifat mereka setelahnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang bertakwa itu dulunya di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu punya banyak makna. Apakah mereka melakukan kewajiban-kewajiban, mereka melakukan hal-hal yang sunnah, dan mereka dalam beribadah kepada Allah, mereka seakan-akan dalam beribadah kepada Allah melihat Allah. Andai kata mereka tidak melihat Allah, maka mereka yakin mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, kemudian di antara makna ihsan juga yaitu mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Dengan ilmunya misalnya dia mengajarkan ilmu agama, dengan hartanya dia bersedekah, dengan kedudukannya di masyarakat misalnya, pangkat dan jabatannya dia naungi orang-orang yang lemah. Ini dari mana-mana ihsan. Dari mana-mana ihsan. Ini sifat dari penghuni surga, dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dari malam mereka sedikit tidurnya. Ini juga di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau mau ingin masuk surga, maka gunakan waktu malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan salat. Itulah salat malam yang mungkin sering kita dengarkan. Kalau nama lainnya salat tahajud. Kalau dia sudah tidur, maka dia bangun di tengah malam. Dia berusaha untuk salat, ya, 2 rakaat, ya, dan dia tutup dengan witir sampai akhir waktu salat tahajud tersebut di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Maka ini dari sifat mereka. Jadi mereka tidak bersantai-santai. Bukan orang-orang yang berfoya-foya, yang berleha-leha di dunia ini. Tapi mereka punya amalan. Mereka gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari maupun di malam harinya. Maka dikatakan tadi di ayat yang telah kita bacakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sangat sedikit dari malam mereka tidur. Mereka tidurnya hanya sedikit, dan mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal yang hendaknya kalau bisa dilakukan. Tapi kalau dia tidak bisa lakukan, mungkin berat, maka dia pelan-pelan latih dirinya. Mungkin dia salat di akhir malam,
Sebelum adzan subuh misalnya dia salat walaupun 3 rakaat, walaupun 1 rakaat, maka itu merupakan dari ciri orang-orang yang mendapat keuntungan yang kita terangkan di ayat ini. Kalau dia sudah bisa di situ, dia tambah lagi waktunya. Dari pertengahan malam misalnya, dia bangun untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur itu adalah waktu di akhir malam, sebelum terbitnya fajar subuh atau sebelum adzan subuh. Itulah yang dikatakan waktu sahur. Karena seorang ketika dia makan sahur, itu lebih utamanya dia makan sahur di akhir malam sebelum terdengarnya adzan subuh. Itu merupakan waktu yang paling utama untuk salat dan waktu yang paling utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malamnya diterangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa taala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Sesungguhnya Rabb kita Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada setiap malamnya di sepertiga malam terakhir. Ini merupakan waktu-waktu yang mustajabah, yang hendaknya seorang dia gunakan waktunya untuk berdoa kepada Allah. Kalau dia punya dosa-dosa, dia ampuni, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah, dia berharap agar Allah mengampuni dari dosa dan kesalahannya. Dan semua dari kita itu punya dosa. Ya, maka tidak ada yang lepas dari dosa tersebut. Hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling utama, yang paling afdal untuk beristighfar kepada Allah, di antaranya diterangkan di ayat yang telah kita bacakan adalah di waktu sahur. Ya, di waktu sebelum ditunaikannya salat subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, dan di antara ciri mereka beristighfar di waktu sahur. Maka ini diantara dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat malam. Ya. Dan tentunya salat-salat yang wajib juga mereka telah terbiasa untuk melakukannya. Dan di antara sifat mereka juga diterangkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di akhir malam dari waktu-waktu doa yang mustajabah. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir malam, "May yad'uni astajib lah, may yas'aluni fa'utiyah, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan jawab doanya, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni. Ya, hanya jarang dari kita kadang yang menyadari akan dosa dan kesalahan, jarang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diampuni, dan itu merupakan sebab dari seorang diselamatkan dari siksaan api neraka. Nah, ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Di ayat-ayat yang lainnya diterangkan sifat-sifat mereka yang lain, di mana surga itu dipersiapkan untuk mereka, yaitu mereka punya keimanan dan punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa juga. Mereka punya keimanan. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Kemudian diterangkan di ayat-ayat setelahnya dari sifat-sifat mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidz. Ini merupakan hal yang dijanjikan kepada orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah,
bertobat kepada Allah dan dia menjaga dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dan dia datang dengan hati yang selamat pada hari kiamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa dan maksiat. Itu merupakan sifat dari sifat-sifat penghuni surga yang hendaknya kita memohon dan terus meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Pada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi terdapat padanya keutamaan takwa, dan terdapat padanya dari penetapan akan surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga terdapat padanya dari sifat penghuni surga tersebut di mana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan juga terdapat padanya keutamaan orang-orang yang menegakkan salat malam, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang salat di malam hari, orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada penetapan nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya dari sifat-sifat yang mulia dari penghuni surga yang hendaknya kita senantiasa bersifat dengannya. Dan juga terdapat padanya dari keutamaan waktu sahur, waktu akhir malam, yang hendaknya seorang gunakan waktu-waktu tersebut untuk beribadah, beristighfar, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari penghuni surga dan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir dzunubana diqqaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma la na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.